api itu, tidak. Ketika dibakar, Allah tidak mengirim angin untuk mematikan air itu, tidak. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dimenangkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini pelajaran. Seorang pemuda dengan penuh keyakinan, dengan keimanan yang kuat, dengan tauhid yang kokoh. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Nabi Yusuf, seorang nabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyak nikmat itu yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dengan nikmat-nikmat itu kita semakin mendekat, kita semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula hadirin jamaah Allah, dengan nikmat itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang kelak akan memperoleh surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari kita haturkan kepada Rasul kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan umatnya. Semoga pula kita tergolong ke dalam umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya khatib muasalkan pada diri pribadi, kemudian pada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dan kita senantiasa memohon taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semuanya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan taufik dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan itu semuanya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang pemuda emas, generasi emas, yang hari ini sering digaung-gaungkan tentang generasi emas, generasi emas. Apa itu sesungguhnya generasi emas itu, hadirin jamaah rahimahullah? Karena generasi emas adalah salah satu fase dari kehidupan manusia,
Dan syariat Islam sangat memperhatikan fase-fase kehidupan manusia. Bahkan di antara fase yang mendapatkan perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala, juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fase pemuda. Maka jika benarnya seseorang dalam mendidik pemuda, maka dari fase inilah akan lahir pemuda-pemuda generasi emas. Makanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada pemuda-pemuda yang pada fase ini bisa menjadi pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda emas. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, manusia dalam kondisi yang sangat mencekam, dalam kondisi yang sangat sulit, dibangkitkan manusia di padang mahsyar, hadirin jamaah Allah. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, di tempat itulah manusia berdiri, tidak bisa beranjak kemanapun, berhimpit-himpitan, matahari 1 mil dari kepala kita. Manusia bercucuran keringat. Orang-orang yang ketika di dunia sering melakukan kemaksiatan, maka semakin sulit. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya, hadirin jamaah Allah. Namun di saat itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Dia tidak mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyab nasya'a bi'ibadatillah. Adalah pemuda yang tumbuh senantiasa bertakarub beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemuda yang spesial, hadirin jamaah semua. Pemuda yang bukan pemuda kaleng-kaleng. Pemuda yang hadir, yang tampil, memanfaatkan waktu, kesempatan mudanya dalam kondisi iman, dalam kondisi bertakwa, bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kebanyakan pemuda hari ini yang menghabiskan waktunya untuk hura-hura, menghabiskan waktunya untuk foya-foya, bahkan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan handphonenya mereka bisa banyak berbuat, hadirin jamaah Allah. Judi online, pornografi. Makanya kata Rasulullah SAW, inilah pemuda yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW mengatakan Allah kagum, Allah ta'ajub. Inna Allah la ya'jabu min syabin laysat lahu sahwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kagum, heran kepada siapa? Kepada pemuda yang ketika dia tumbuh di saat fase pemudanya, dia tidak terlibat dalam kenakalan remaja, kenakalan pemuda. Kenapa? Karena hari-harinya, waktunya digunakan untuk beribadah, digunakan untuk menuntut ilmu. Gak ada sempat lagi untuk membuka lembaran-lembaran maksiat. Dan Allah ta'ajub, hadirin jamaah Allah, dengan pemuda-pemuda seperti ini. Karena pemuda itu adalah saat-saatnya seseorang pada puncak kekuatan, pada puncak produktivitas, pada puncak kekuatan di antara 2 kelemahan. Allah berfirman dalam surat Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, min dha'fin, dari lemah. Kita dilahirkan dalam lemah, hadirin semua, hanya bisa menangis dan menangis. Tsumma ja'ala min dha'fin quwwah, kemudian terus tumbuh menjadi kuat pada fase pemuda, fase yang kuat, fase produktivitas yang tinggi. Tsumma ja'ala min quwwatin dha'fan wa syaibah, kemudian setelah dia kuat, dia kembali akan lemah, menjadi tua dan berubah. Makanya hadirin jamaah Allah, ini penting. Makanya para ulama juga menjelaskan bahwa fase pemuda, sebagian ulama mengatakan antara usia 14 atau 15 sampai usia 40 tahun. Ada durasi yang panjang, hadirin jamaah Allah, di saat dia kuat 25 tahun. Sebagian ulama mengatakan ketika dia balik di usia 15 tahun sampai 50 tahun. Ada durasi 35 tahun, hadirin Allah. Maka kata para ulama,
para pemuda-pemuda di saat fase pemudanya bisa mengefektifkan waktunya, memanage waktunya dengan baik, dengan keimanan, dengan ilmu, maka dia akan sukses di masa tuanya. Dan sebaliknya, ketika pemuda-pemuda itu menghabiskan waktunya untuk hura-hura, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bermaksiat, maka dia akan hancur di masa tuanya di zaman Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga memotret, mengabadikan bagaimana pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda generasi emas yang tidak ada tujuan lain kecuali kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari itu semua. Karena Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Kita bisa melihat sejarah dari zaman kuno bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Seorang pemuda yang menebarkan tauhid, yang memperjuangkan tauhid la ilaha illallah. Nabi Ibrahim saat itu pemuda hadir di zaman kuno dengan seluruh kekuatannya, dan dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika mendakwahkan tauhid, dakwah la ilaha illallah. Meskipun dia berhadapan dengan masyarakatnya, dengan pemimpinnya, diusir dari rumahnya oleh orang tuanya, diusir oleh masyarakatnya, bahkan dikejar-kejar, diusir, dicari oleh pemimpin, bahkan Nabi Ibrahim dibakar karena beliau dengan keberaniannya menghancurkan berhala-berhala yang menjadikan masyarakat itu musyrik. Apa endingnya hadir di dalam Quran? Nabi Ibrahim dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dibakar, Allah tidak mengutus hujan untuk mematikan api itu, tidak. Ketika dibakar, Allah tidak mengirim angin untuk mematikan air itu, tidak. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dimenangkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini pelajaran. Seorang pemuda dengan penuh keyakinan, dengan keimanan yang kuat, dengan tauhid yang kokoh. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Nabi Yusuf, seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa, fitnah zina yang hari ini merebak kepada pemuda-pemuda kita. Data hari ini jemaah Allah, anak-anak mengenal pornografi sejak usia 10 tahun. Bahkan di usia 16 sampai 17 tahun itu 60% pemuda-pemuda sudah melakukan perbuatan zina. Dan itu disebabkan oleh akses pornografi yang mudah. Kemudian orang tua yang teledor, keluarga yang tidak harmonis. Ini menjadi miris bagi kita hadir di zaman Allah. Bagaimana Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah wanita yang cantik jelita, istri penguasa, di tempat yang aman, di kamar mereka berdua. Manakala syahwat Nabi Yusuf sudah menggelora, bergejolak, ayat-ayat Allah sudah tidak mempan lagi. Tapi tiba-tiba Nabi Yusuf mampu mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Dan Nabi Yusuf keluar dari kamar itu. Dan dia sadar akan konsekuensi itu ketika menolak untuk berbuat zina dengan wanita itu. Dan Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Tapi bagaimana endingnya? Nabi Yusuf dimenangkan oleh Allah. Allah sukseskan di dunia dan Allah sukseskan di akhirat. Begitu juga Ashabul Kahfi hadirin jamaah Allah. 7 pemuda yang lari dari keluarganya, yang lari dari wilayahnya, dari daerahnya untuk menyelamatkan iman, menyelamatkan akidah, bukan karena dunia, bukan karena bisnis, tidak. Yang kemudian dia masuk ke gua, Allah tidurkan selama 300-an lebih tahun, kemudian Allah selamatkan. Inilah hadirin jamaah Allah, keluar pemuda-pemuda yang hebat, generasi emas yang Allah sengaja abadikan dalam Al-Quran agar kita menjadikan pelajaran bagi kita. Begitu juga dulu dakwah Rasulullah Muhammad SAW dikelilingi oleh banyak pemuda, sampai yang mendesain Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah mereka adalah para pemuda-pemuda. Dan bahkan hadirin jamaah Allah, hadis yang sampai kepada kita sehingga kita belajar tentang Islam, belajar tentang iman melalui para perawi-perawi hadis. Dari perawi-perawi hadis para sahabat yang ternyata 66%-nya adalah mereka anak muda hadirin jamaah Allah, yang mampu memanfaatkan waktunya untuk berjuang menuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan 5.473 hadis. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Begitu juga seorang sahabat
Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan 2286 hadis. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, istri yang selalu setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan 2210 hadis. Sengaja dan ini saya sampaikan hadis zaman tua agar kita paham. Orang tua yang punya pemuda, yang punya anak, ayo didik anak-anak kita dengan baik. Jangan abaikan anak muda kita sehingga terseret dalam perbuatan maksiat dan zina. Yang hari ini Masya Allah, Indonesia darurat bagi anak-anak muda kita di zaman Allah. Lihat bagaimana perjudian online, bagaimana pornografi, kasus pembunuhan yang hari dilakukan oleh anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil di zaman Allah. Ini sungguh miris bagi kita di zaman Allah. Dan kita orang tua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ketika memberikan kita amanah anak dalam keadaan fitrah, sebagaimana Rasulullah sampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah, artinya dia bertauhid, beriman. Dia rusak karena siapa? Karena kedua-duanya. Kata Rasulullah, fa'abawahu, maka tergantung dari orang tuanya. Yumajisanihi, yunasiranihi, yuhawidanihi. Apakah menjadi seorang Majusi, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Yahudi? Karena kedua orang tua itu menjadi mampu. Sekaligus menjadi peringatan buat para pemuda-pemuda, ayo manfaatkan waktu antum semuanya untuk terus menuntut ilmu, bertakharub pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Eksisnya seorang pemuda demi Allah, kata Imam Syafi'i, karena ilmu dan takwa. Maka seorang pemuda harus terus menuntut ilmu, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau seorang pemuda sudah tidak mau menuntut ilmu, fakabbir alaiha arba'an limafatiha, takbirkan dia 4 kali, salatkan dia salat jenazah, sesungguhnya dia telah mati walaupun jasadnya masih hidup ada di dalam koma. Masa banyak hancur. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita sebagai orang tua yang amanah, yang mampu mendidik anak-anak kita menjadi pemuda yang kelak bisa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemuda-pemuda kita bisa terhindar dari fitnah, bisa jadi pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang soleh, pemuda-pemuda yang takwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua marilah kita merenung, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Artinya kematian kita sudah semakin dekat. Kita harus mengintrospeksi diri kita, terutama bagi orang tua. Sejauh mana kita didik anak kita? Sudahkah kita kenalkan anak kita tentang tauhid? Sudahkah kita kenalkan anak kita tentang Allah? Sudahkah kita ingatkan anak kita tentang sholat? Tahukah kepada siapa teman kita bergaul, anak-anak kita bergaul? Ini penting ada di dalam Allah, agar jangan sampai akhirat menjadi sebuah penyesalan yang tiada arti, penyesalan yang tidak akan kembali lagi. Karena telah hadir di dalam Allah orang-orang yang merugi, yang ketika hidup di dunia tidak digunakan untuk kebaikan sebagaimana perintah Allah, mereka akan menggigit jarinya, menyesali semuanya, dan dia akan menangis. Tetapi penyesalan itu sudah tidak arti.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al ta'rana 'ala man zalamana fansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صلوا على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدع يا مولانا في هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نقصته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على أدائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن النار إلى الجنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن أنواع السرور كلها إلى أنواع خير كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma bayyid wujuhana, ya Allah putihkan wajah kami di akhirat nanti ya Allah. Allahumma yamin kitabana, ya Allah beri kami kemampuan di akhirat nanti untuk menerima rapat kami dengan tangan kanan ini ya Allah. Allahumma yassir hisabana, ya Allah mudahkanlah hisab kami ya Allah. Wa thabbit ala sirati aqdamana, kokohkanlah kaki ini ya Allah dalam melewati siratal mustaqim. Wa thabbit ala sirati aqdamana hatta la nahwi fi nari jahannam ala ru'usina, sehingga kami tidak tenggelam ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Sami'ud Du'a. Allahumma ja'al akhir kalamana minad dunya, ya Allah jadikan akhir dari kehidupan kami untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tawaffana wa taradin 'anna ghairu ghadban, untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kami meninggal dalam keadaan redha ya Allah, dalam keadaan Engkau redha, tidak murka kepada kami ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Allahumma shaddid ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa zaman. Allahumma 'alaika bil yahud, anzil ghadabaka 'alaihim ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lam wa tasna'un. Aqimis shalah. Allah